Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safara Austin Yulfani dengan NIM 230811940053. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir program Surabaya Mengajar dengan judul mini project Inovasi Literasi Finansial Sederhana Berbasis Edukasi untuk menanamkan karakter gemar menabung pada siswa sejak dini di SDN Ketintang 2 410 Surabaya. Kemudian ada bab 1 yang berisi pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, serta manfaat dari kegiatan asistensi mengajar. Untuk latar belakangnya sendiri, secara umum mengenalkan asistensi mengajar itu apa, dan kemudian sama program Surabaya Merdeka, program Surabaya Mengajar. Program Surabaya Mengajar ini juga menjadi wadah untuk kegiatan asistensi mengajar, yang mana program ini diselenggarakan oleh GTK Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang untuk memberikan kesempatan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Surabaya untuk terjun atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Program ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa bidang non-pendidikan untuk ikut serta menyebarkan ilmunya dan memperdalam ilmunya di bidang pendidikan dengan menjadi tenaga pendidik bukan guru, atau bisa menjadi pendamping untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta merelevansikan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan adaptasi teknologi digital saat ini. Pada program Surabaya Mengajar saat ini, sekolah yang saya peroleh yaitu SD Negeri Ketintang 2 410 Surabaya, di mana sekolah ini sudah terakreditasi A, dan sekolah ini juga merupakan sekolah inklusi yang ramah anak, dan sekolah ini memiliki potensi kebutuhan pengetahuan literasi numerasi yang menjadi tantangan berdampak yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian sekolah ini belum menerapkan literasi. Saat observasi yang saya lakukan, sekolah ini belum menerapkan literasi finansial, yang mana dari guru pun jarang, karena ada beberapa kendala atau hambatan, yaitu tentang siswa inklusi. Banyak siswa inklusi yang ada di sekolah ini, tapi tidak menutup kemungkinan mereka sudah membuat plan untuk menerapkan literasi finansial dengan mengenalkan pengenalan dasar mengenai uang. Kemudian saat observasi dilakukan itu, saya menemukan bahwa anak-anak dari kelas kecil maupun kelas besar masih banyak yang belum mengetahui nominal uang, bentuk uang. Berapa uang ini? Antara uang 5.000 dan uang 2.000 mereka tidak tahu. Ketika mereka membeli kue sebesar Rp2.000, mereka masih harus menanyakan kepada ibu kantin, "Bu, ini uangnya yang 2.000 yang mana?" Itu merupakan suatu permasalahan yang saya angkat untuk
menginisiasi proyek berdampak, yaitu literasi finansial sederhana berbasis edukasi. Proyek ini merupakan inovasi edukasi literasi finansial yang bertujuan menanamkan kebiasaan menabung atau kemudian memperkenalkan konsep dasar uang, bentuk uang, nominal uang, dan praktik menabung. Namun saya juga menanamkan nilai seperti kejujuran, tidak boros, dan keberkahan dalam penggunaan harta. Potensi dampak proyek ini cukup luas bagi siswa. Program ini juga membentuk keterampilan dasar, pengelolaan keuangan, serta kebiasaan positif dalam menabung. Kemudian, untuk tujuan asistensi mengajar sendiri yaitu memberikan pengalaman nyata, tentunya memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam bidang pendidikan melalui keterlibatan langsung di sekolah yang diperoleh saat program Surabaya Mengajar. Untuk tujuan khususnya itu bisa mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori akademik dengan praktik nyata, kemudian mendukung guru dalam proses pembelajaran dan memberikan pendampingan yang relevan, menginisiasi dan melaksanakan proyek berdampak berupa edukasi literasi finansial sederhana, mendorong optimalisasi fasilitas sekolah seperti perpustakaan sebagai peningkatan budaya literasi dan numerasi. Kemudian ada manfaat bagi mahasiswa itu memperoleh pengalaman yang nyata tentunya di dunia pendidikan, menjadi sarana penerapan keterampilan analisis, kreativitas, dan inovasi, mengembangkan kompetensi teknis, meningkatkan keterampilan komunikasi, kerja tim, tanggung jawab, dan problem solving berbasis praktikal lapangan, memperluas jejaring akademik dan profesional melalui interaksi langsung dengan guru, siswa, dan pihak sekolah. Bagi SDN Ketintang 2 sendiri, mendapatkan kontribusi sumber daya manusia yang bisa mendukung peningkatan literasi numerasi dan administrasi sekolah, memperoleh dukungan dalam adaptasi teknologi sederhana, misalnya pengelolaan perpustakaan atau media pembelajaran digital. Bagi Universitas Negeri Surabaya sendiri, untuk meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi praktis sesuai dengan bidang keilmuannya, memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dengan sekolah, mitra, dan pengembangan pendidikan dasar menengah. Kemudian untuk bab 2, ada tinjauan pustaka, diawali dengan profil SDN Ketintang 2 410 Surabaya. SDN Ketintang 2 410 Surabaya ini beralamatkan di Jalan Prof. Supomo SH nomor 1 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan kode pos 60231. Sekolah ini terdata resmi di Kemendikbud, dan SDN Ketintang 2 ini sekarang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah bernama Bu Istiqomah MPD, dan sekolah ini berdiri sejak tahun 1976 dan memperoleh akreditasi A yang menandakan kualitas penyelenggaraan pendidikan ini sangat baik. Di SDN Ketintang 2 sendiri itu menampung lebih dari 100 siswa dengan pembagian ke dalam 6 rombel atau 6 rombongan belajar. Rasio siswa per kelas sendiri itu kondusif, jumlah siswa dalam setiap rombongan relatif seimbang. Kemudian ada struktur organisasi SDN Ketintang 2 yang mana terdapat kepala sekolah, komite sekolah, ada 6 wali kelas, ada guru PJOK, guru agama, ada 2 tenaga administrasi, ada 2 tenaga karyawan, kemudian ada siswa dan ada masyarakat.
Kemudian ada proyek bidang studi yang dikembangkan, rencana proyek yang dilaksanakan selaras dan kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi mitra, yaitu SDN Ketintang 2, yang bagaimana dari observasi awal ditemukan budaya menabung di lingkungan sekolah masih belum terbentuk secara maksimal. Kemudian banyak siswa yang masih belum mengerti soal uang, perbedaan uang, jumlah nominal uang sendiri. Untuk mendukung inisiasi ini diperlukan program yang tidak hanya memberikan pemahaman, juga melibatkan siswa dalam praktik langsung, tetapi juga melibatkan siswa dalam praktik rutin melalui kegiatan kreatif dan dekat dengan keseharian mereka. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dirancanglah program Si Tabung Siswa Tertarik Menabung, yaitu sebuah proyek pembiasaan dan edukasi menabung yang dikembangkan melalui rangkaian kegiatan sederhana, menyenangkan, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Adapun proyek bidang studi yang dikembangkan yaitu ada program literasi, kegiatan literasi dalam berbagai bentuk seperti membaca cerita anak, membuat puisi pendek, literasi visual melalui komik, cerita bergambar, serta kegiatan satu anak satu cerita. Kemudian ada permainan edukatif Flip It Right. Permainan ini menggunakan 2 set kartu yang berisi gambar dan kosakata bahasa Inggris. Kemudian ada numerasi tangga kalkulasi atau tangka, merupakan modifikasi permainan ular tangga yang disisipi soal numerasi dasar. Kemudian ada numerasi berwarna, ada simalab, ada revitalisasi perpustakaan, ada asistensi pendampingan kelas, kemudian ada pendampingan simulasi ANBK dan TKA, dan ada kegiatan STAR, stimulasi terpadu anak responsif dan sensitif. Ini terkhususkan untuk anak yang berkebutuhan khusus atau anak inklusi di setiap kelasnya. Kemudian ada pembuatan media pembelajaran. Selama melaksanakan kegiatan program Surabaya Mengajar ini, saya tidak hanya melakukan kegiatan proyek berdampak, kemudian kegiatan tambahan lainnya, tapi juga membuat media pembelajaran yang saya buat serta tim, yaitu ada spinwheel untuk kelas 1, kotak misteri untuk kelas 2, ada smartboard IPA ekosistem untuk kelas 3, papan serbaguna kelas 4, ada monopoli IPAS untuk kelas 5, dan ada papan jaring-jaring bangun ruang untuk kelas 6. Setiap media pembelajaran ini sudah didiskusikan dengan wali kelas dan sudah sesuai dengan kebutuhannya. Untuk bab 3, pelaksanaan kegiatan yang relevan dengan konversi mata kuliah. Hasil proyek yang telah dikembangkan, yaitu proyek Si Tabung, menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan pada pemahaman dan kebiasaan menabung siswa. Selama kegiatan berlangsung, siswa terlihat semakin memahami pentingnya menabung melalui penjelasan sederhana, cerita bergambar, hingga simulasi menabung yang dilakukan secara bertahap. Kemudian ada kegiatan menghias celengan dan menabung rutin setiap minggu, membuat siswa lebih termotivasi untuk menyisihkan uang sakunya. Kemudian Si Tabung program Surabaya Mengajar. Deskripsi singkat proyek ini. Pelaksanaan program Si Tabung, saya menginisiasi adanya di kelas 5 dan kelas 6, di mana paling banyak ditemukan bahwa mereka masih kurang memahami bagaimana bentuk uang, bagaimana caranya menabung.
Kemudian dari sini, dan program ini diawali dengan pengenalan konsep menabung, kemudian pengenalan konsep uang, cerita interaktif. Kalau untuk di kelas 5 sendiri, mereka diajak untuk berkegiatan kreatif, yaitu membuat celengan kreatif. Sementara di kelas 6 menggunakan pendekatan reflektif, yaitu berfokus pada latihan pengelolaan uang secara sederhana dan tentunya tidak lupa dengan pengenalan konsep dasar uang sendiri. Adapun dokumentasi dari proyek si tabung sendiri. Hasil yang dicapai, siswa mampu memahami konsep dasar menabung, terbentuknya kebiasaan menabung, peningkatan jumlah siswa yang konsisten menabung, siswa mampu menjelaskan kembali manfaat menabung, kemudian media pembelajaran yaitu berupa PPT materi, lembar kerja, budgeting sederhana, dan celengan kreatif. Dampak kegiatan ada yaitu siswa kelas 5 dan kelas 6, guru, wali kelas, sekolah sebagai mitra. Kemudian ada jenis dampak, ada inovasi atau ide baru diuji, relevansi dengan mata kuliah konversi, di mana pelaksanaan program Surabaya Mengajar ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan teori perkuliahan dan praktik lapangan. Ada asistensi pengajar mencerminkan kompetensi yang diasah melalui beberapa aspek pembelajaran berikut, yaitu yang pertama, asistensi mengajar perencanaan program. Kemudian adanya asistensi mengajar evaluasi program. Kemudian ada adaptasi dan transformasi pembelajaran saat menjalankan berbagai proyek. Saya harus menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi kelas, kemampuan siswa, serta dinamika sekolah dasar. Kemudian ada pengelolaan proyek dan manajemen kegiatan. Seluruh kegiatan dilakukan baik si tabung maupun pembuatan media pembelajaran ini mengorganisasi alat dan bahan, berkoordinasi dengan guru, hingga memastikan kegiatan berjalan efektif. Kemudian ada komunikasi dan kolaborasi. Seluruh proyek hanya dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi antar tim, guru, kepala sekolah, dan siswa. Kemudian pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pelaksanaan kegiatan, saya sering menghadapi kendala seperti kurangnya antusiasme siswa, keterbatasan waktu di kelas, media pembelajaran yang perlu disesuaikan, hingga tantangan membiasakan siswa menabung secara konsisten. Yang ketujuh adalah integrasi teori pendidikan dan praktik lapangan, yang mana seluruh proyek yang dijalankan baik literasi maupun numerasi dan penilaian autentik yang dipelajari. Kegiatan ini memperkuat pemahaman mahasiswa bahwa teori dan praktik saling melengkapi dan diperlukan dalam konteks kerja pendidikan yang nyata. Secara keseluruhan, seluruh proyek dalam program Surabaya Mengajar, terutama program utama yaitu si tabung, menjadi wadah nyata bagi saya untuk mengintegrasikan seluruh aspek mata kuliah konversi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kolaborasi, hingga pengelolaan proyek, adaptasi pembelajaran, hingga pemecahan masalah. Semuanya memberikan pengalaman komprehensif yang sangat relevan dengan kompetensi lulusan yang diterapkan dari program studi ekonomi Islam. Adapun tabel kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut.
Berikut dokumentasi kegiatan tambahan bersama tim. Ini ada Simalab, revitalisasi perpustakaan, asistensi pendampingan kelas, pendampingan simulasi TKA, STAR, rutinitas anak ceria, anak hebat, jurnal anak Indonesia hebat, ekokolase, tubokraf, papan pemilah sampah, pilih kartu, Kamis melipis, kemudian di bab 4 ini ada hambatan, yang mana ada hambatan dari dukungan pelaksanaan asistensi mengajar, yang mana hambatan di awal saya melaksanakan program asistensi mengajar yaitu adalah adaptasi terhadap ritme kegiatan dan budaya yang ada di SDN Ketintang 2. Kemudian beberapa kegiatan terutama yang melibatkan aktivitas langsung siswa itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Hambatan ini muncul saat pembelajaran bertepatan dengan waktu setelah sholat zuhur. Kemudian beberapa sarana seperti proyektor kadang mengalami kendala teknis yang menghambat jalannya pembelajaran. Adapun fasilitas sumber belajar untuk siswa inklusi, sekolah diharapkan dapat menyediakan dan menyiapkan sarana belajar tambahan seperti alat bantu motorik, buku visual, hingga media interaktif khusus. Kemudian koordinasi dan komunikasi antar guru, disarankan adanya forum atau pertemuan rutin antar guru untuk berbagi strategi pengelolaan kelas. Dan rekomendasi untuk program asistensi mengajar sendiri, disarankan adanya modul orientasi yang lebih lengkap. Program dapat menyediakan bahan ajar, panduan teknis. Asistensi mengajar sebaiknya mengevaluasi perizinan. Disarankan adanya sistem evaluasi berkala program, yang kemudian adanya program yang mendorong pembentukan tim atau komunitas. Rencana pengembangan diri saya setelah melaksanakan program asistensi mengajar sendiri, yaitu dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional. Saya berencana untuk mengambil beberapa langkah konkret, antara lain mengikuti pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Kemudian untuk melalui pengembangan soft skill dan hard skill secara konsisten. Kemudian untuk memastikan rencana pengembangan diri berjalan sesuai target, saya membuat jadwal evaluasi bulanan. Kemudian ada potensi keberlanjutan program. Kemudian ada penutup, yaitu selama pelaksanaan asistensi mengajar melalui program Surabaya Mengajar di SDN Ketintang 2 Surabaya memberikan banyak sekali pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pedagogi, komunitas, dan manajemen kelas, khususnya siswa, tetapi juga mengajarkan mahasiswa bagaimana beradaptasi dengan siswa yang memiliki kebutuhan berbeda, khususnya siswa inklusi. Selama program berlangsung, dukungan dari dosen pembimbing lapangan, guru pamong, kepala sekolah, seluruh guru, serta antusiasme siswa menjadi faktor penting yang membuat kegiatan pembelajaran dan proyek kreatif dapat berjalan dengan lancar. Meskipun ada beberapa hambatan seperti perbedaan kemampuan akademis, keterbatasan sarana dan media pembelajaran,
Program ini juga menunjukkan potensi keberlanjutan yang cukup besar. Kerjasama yang terjalin antara mahasiswa dan sekolah dapat diperluas melalui proyek jangka panjang. Ada saran yang dapat saya berikan untuk pihak sekolah, yaitu untuk terus meningkatkan sarana dan media pembelajaran yang mendukung siswa inklusi serta memfasilitasi mahasiswa agar lebih mudah beradaptasi dengan kondisi kelas. Saya sertakan lampiran biodata saya, kemudian ada lampiran instrumen penilaian guru PAMO, kemudian ada lampiran instrumen penilaian DPL. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.